Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sempatkan menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, di sebuah pos polisi di Desa Karanganyar, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Semarang, situasi terasa penuh dengan ketegangan yang tak tampak di permukaan. Desa ini, meskipun jauh dari keramaian kota besar, memiliki atmosfer yang berbeda sejak beberapa bulan terakhir. Polisi yang bertugas di sini, dipimpin oleh Kapolsek Agus Santoso, sudah lama dikenal sebagai sosok yang berwibawa, namun ada desas-desus yang beredar tentang praktik yang mencurigakan yang melibatkan dirinya, serta beberapa anak buahnya. Di tengah suasana yang begitu tenang, seorang prajurit TNI bernama Sersan Dwi Setiawan berdiri di sudut pos polisi, mengamati dengan penuh perhatian. Dwi, seorang lelaki muda yang baru saja bergabung dengan satuan TNI di Semarang, tidak pernah menyangka bahwa desas-desus tentang korupsi yang ia dengar di kalangan warga ternyata benar adanya. Keprihatinan di hati Dwi semakin bertambah ketika ia menyaksikan langsung perilaku yang tak terpuji itu. Seringkali di balik layar, polisi memeras warga yang sedang berurusan dengan mereka, menuntut uang atau barang untuk menghindari masalah hukum. Dwi bukan tipe orang yang mudah terprovokasi, tetapi kenyataan yang ia saksikan di depan matanya sudah lebih dari sekadar mengganggu. Ia melihat bagaimana seorang warga desa yang sedang menghadapi masalah ringan dipaksa memberikan uang dalam jumlah besar, hanya karena mereka takut akan ancaman yang ditimpakan oleh polisi. Dalam beberapa kesempatan, Dwi bahkan mendengar pembicaraan antara Kapolsek Agus dan beberapa anak buahnya yang sedang mendiskusikan cara-cara untuk mendapatkan keuntungan dari warga yang datang ke pos polisi. Ketidakadilan yang terasa sangat nyata di mata Dwi semakin menggerogoti ketenangannya. Ia merasa terpojok antara kewajibannya sebagai prajurit TNI yang terlatih untuk menjaga negara dan kesadarannya bahwa apa yang terjadi di pos polisi itu lebih merupakan pelanggaran terhadap masyarakat. Keputusan yang sulit mulai menghantui pikirannya. Suatu sore, saat Dwi sedang beristirahat setelah tugas harian, ia bertemu dengan beberapa rekannya yang juga sering berada di sekitar pos polisi tersebut. Di antara mereka ada Faisal, seorang prajurit TNI yang sudah lebih lama bertugas dan dianggap cukup berpengalaman. Faisal, dengan wajah serius, mengajak Dwi untuk berbicara di luar area pos. Mereka berjalan menuju sebuah warung kecil di pinggir jalan, tempat yang biasanya digunakan oleh warga untuk berkumpul. "Dwi, kau harus berhati-hati dengan apa yang kau lihat di sana," kata Faisal sambil menatap Dwi dengan tajam. Apa yang mereka lakukan di pos itu bukan hanya soal uang, lebih dari itu. Mereka bermain-main dengan nyawa orang. Dwi terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Faisal. Dalam beberapa pekan terakhir, ia memang merasa semakin gelisah melihat praktik yang tidak etis tersebut. Namun, ia juga tahu betapa kuatnya pengaruh yang dimiliki Kapolsek Agus dan anak buahnya di desa ini. "Apa yang harus kita lakukan, Faisal?" tanya Dwi pelan, merasa ragu-ragu namun tekadnya mulai tumbuh. Faisal menghela napas panjang, seolah menimbang-nimbang jawabannya. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung. Tapi kita juga tahu risikonya besar. Kita harus bertindak dengan hati-hati." Percakapan itu terus berlanjut dengan Dwi yang merasa semakin bingung. Mereka membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang harus diambil. Namun, perasaan marah dan frustrasi yang terpendam di dalam hati Dwi semakin mendalam. Ia merasa tidak bisa tinggal diam. Pikirannya mulai berputar tentang bagaimana ia bisa membuka mata banyak orang tentang apa yang terjadi di balik pintu pos polisi. Di dalam hati, Dwi tahu bahwa keputusan besar akan datang. Dia merasa sangat lelah dengan melihat ketidakadilan yang dibiarkan begitu saja. Ia ingin bertindak, tetapi tidak tahu bagaimana caranya tanpa menghancurkan segalanya. Menghadapi dilemanya, ia kembali berpikir tentang rekan-rekannya di TNI yang juga sangat kecewa dengan keadaan ini. Hari demi hari berlalu, dan ketegangan itu semakin nyata. Dwi mulai merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi di pos polisi Karanganyar adalah cerminan dari ketidakadilan yang lebih besar. Polisi tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan pada institusi negara yang seharusnya melindungi mereka. Namun, meski perasaan Dwi semakin kuat untuk melakukan sesuatu,
ia tetap terhalang oleh banyak pertimbangan. Jika ia memutuskan untuk melapor ke atasannya, apakah laporan tersebut akan sampai? Atau malah, ia justru akan dihukum karena melawan sistem yang telah lama berdiri kokoh? Ia sadar bahwa sistem yang ada jauh lebih besar dan lebih kuat dari apa yang bisa ia lakukan sendiri. Suatu pagi, Dwi berdiri di luar pos polisi, matanya menatap kosong ke arah bangunan yang kini terasa asing baginya. Tiba-tiba, suara langkah kaki membuatnya tersentak dari lamunannya. Faisal mendekat, wajahnya kali ini tampak lebih serius dari biasanya. "Dwi, kita harus bertindak. Ini tidak bisa dibiarkan lagi." Dwi menatap Faisal, menyadari bahwa keputusan ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Ia tahu saat ini mereka sudah terlalu jauh masuk ke dalam masalah ini. Tidak ada jalan mundur. Namun, ia juga tahu bahwa tindakan yang akan mereka ambil akan mengubah segalanya. Keputusan yang diambil bukan hanya tentang apa yang benar, tetapi juga tentang bagaimana mereka akan menghadapi konsekuensinya. Dwi merasakan ketegangan di dadanya semakin kuat. Sesuatu yang besar akan segera terjadi, tetapi untuk saat ini, ia masih tidak tahu apa langkah selanjutnya. Semua yang ia tahu adalah bahwa apapun yang terjadi, ia harus bertanggung jawab atas keputusan yang akan mereka ambil. Desa Karanganyar yang terletak di Kabupaten Semarang tampak damai dengan udara sejuk yang selalu mengisi pagi hari. Namun, di balik ketenangan yang tercipta di tengah sawah-sawah hijau yang luas, ada ketegangan yang berkembang perlahan di dalam hati beberapa orang. Sersan Dwi Setiawan, seorang prajurit muda TNI yang bertugas di daerah tersebut, semakin merasa gelisah dengan situasi yang ada. Beberapa hari setelah kejadian yang mengganggu pikirannya di pos polisi, Dwi mulai berbicara lebih intens dengan Faisal, rekan sejawatnya yang sudah berpengalaman. Faisal adalah seorang prajurit dengan pandangan hidup yang realistis. Ia melihat dunia ini dengan penuh kecurigaan terhadap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tidak jarang, Faisal berbicara tentang pentingnya memperjuangkan yang benar, meski seringkali itu berarti menentang sistem. Dwi tidak bisa menahan kegeramannya. Setiap kali ia melihat warga desa yang menderita akibat tindakan polisi, perasaan tidak berdaya itu makin membengkak. Terkadang, ia bertemu dengan seorang petani yang mengeluh karena tanahnya disita tanpa alasan yang jelas, atau seorang ibu yang dipaksa memberikan uang agar kasus anaknya tidak diproses lebih jauh oleh pihak kepolisian. Semua itu terjadi tanpa ada yang bisa melakukan apapun, setidaknya hingga saat ini. Pada suatu sore yang kelabu, Dwi dan Faisal duduk di teras rumah seorang warga, Pak Sarjo, seorang petani yang sudah lama tinggal di desa tersebut. Rumah Pak Sarjo terletak tak jauh dari pos polisi, dengan halaman yang dipenuhi tanaman hijau dan kebun kecil di belakangnya. Suasana sejuk terasa mengalir di antara pohon-pohon jati yang menjulang tinggi, namun Dwi tidak bisa merasakan kedamaian itu sepenuhnya. Ia hanya fokus pada apa yang Faisal katakan. "Dwi, kita tidak bisa hanya diam saja. Ini sudah keterlaluan," kata Faisal dengan nada yang lebih rendah, seolah takut ada yang mendengar. Dwi mengangguk pelan. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jika kita melaporkan ini, kita akan melawan mereka yang memiliki kekuasaan. Apa yang akan terjadi pada kita?" Faisal menghela napas, menatap Dwi dengan pandangan serius. "Kita tidak bisa membiarkan mereka terus bertindak sewenang-wenang. Kita punya kewajiban untuk melindungi warga, Dwi. Bahkan jika itu berarti kita harus melawan sistem yang salah." Dwi terdiam sejenak. Kata-kata Faisal menyentuh hatinya. Ia selalu tahu bahwa TNI ada untuk melindungi negara dan rakyat, tetapi saat ini TNI harus melindungi rakyat dari aparat yang seharusnya melindungi mereka. Dwi merasa hatinya berat antara tugasnya sebagai prajurit dan rasa keadilan yang menggelora dalam dirinya. "Jadi, kita harus bertindak, bukan?" tanya Dwi, suaranya semakin mantap. "Ya, kita harus bertindak," jawab Faisal, "tapi kita harus sangat hati-hati. Ini bukan hanya tentang kita. Ini bisa melibatkan seluruh desa, bahkan lebih. Setiap langkah yang kita ambil harus dipikirkan matang-matang." Malam hari itu, saat desa Karanganyar mulai tertidur, Dwi dan Faisal berkumpul bersama beberapa prajurit TNI lainnya di rumah Pak Sarjo. Mereka duduk melingkar di tengah ruangan yang sederhana, hanya diterangi lampu minyak yang temaram. Suasana semakin mencekam dengan pembicaraan yang terus berkembang.
seperti rencana yang sedang dirancang untuk membuka mata banyak orang. Ada 9 orang yang berkumpul, semuanya adalah prajurit TNI yang sudah lama bertugas di sekitar Semarang. Beberapa dari mereka merasa cemas, namun ada juga yang terlihat lebih yakin dengan tindakan yang akan diambil. Dwi bisa merasakan ketegangan di udara, namun ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Ini bukan hanya tentang melakukan tindakan heroik, tetapi tentang memperjuangkan kebenaran yang telah lama terkubur. Bagaimana kita akan melakukannya? Tanya Agus, seorang prajurit yang tergolong baru di kelompok itu. Apa yang harus kita serang? Faisal yang memimpin pertemuan itu menatap Agus dengan serius. Kita akan serang pos polisi. Kita akan masuk, mengambil bukti-bukti yang mereka sembunyikan, dan membukanya ke publik. Kita akan membuat mereka bertanggung jawab. Dwi merasakan detak jantungnya makin cepat mendengar rencana ini. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan memiliki konsekuensi besar, namun juga merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil demi keadilan. Dalam pikirannya, ia membayangkan warga desa yang akan mendapat keadilan yang seharusnya mereka terima. Kalau kita berhasil, bagaimana kita akan menghadapi Kapolsek Agus? Tanya Dwi, sedikit cemas. Kapolsek Agus Santoso adalah kepala pos polisi yang terkenal sangat berkuasa di daerah ini. Setiap orang yang berurusan dengannya akan tahu bahwa ia bukanlah orang yang mudah dipermalukan. Tidak ada jalan lain, Dwi, jawab Faisal dengan nada yang lebih tegas. Kita harus membuatnya takut. Kita harus membuatnya tahu bahwa tidak ada yang kebal dari hukum. Setelah beberapa jam berdiskusi, mereka akhirnya menyusun rencana yang rinci. Setiap anggota memiliki peran yang jelas, dan Dwi merasa jantungnya berdebar-debar saat rencana itu mulai dipahami sepenuhnya. Tidak ada yang menginginkan kekerasan, tetapi mereka semua sepakat bahwa pos polisi harus dibuka. Semua bukti yang mereka peroleh harus dibawa ke media, ke tangan yang benar-benar bisa mengungkapkan kebenaran. Saat semuanya selesai, mereka berpisah, masing-masing menuju rumah atau pos tugas mereka, namun pikiran mereka tetap terhubung. Dwi tidak bisa tidur malam itu. Ia terus memikirkan langkah yang akan mereka ambil, menimbang apa yang akan terjadi setelahnya. Di luar rumah Pak Sarjo, suasana malam semakin gelap. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah yang basah dari hujan sebelumnya. Dwi berdiri di depan rumah, menatap ke arah pos polisi yang tampak begitu jauh di ujung jalan. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, apa yang bisa ia lakukan selain melanjutkan langkah ini? Dengan hati yang penuh ketegangan, ia berjalan kembali ke dalam rumah, mencoba menenangkan dirinya untuk persiapan malam berikutnya. Malam itu, Desa Karanganyar, sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan Semarang, tampak begitu sepi. Udara sejuk yang biasa mengisi malam hari kini terasa lebih berat, seolah desa itu sendiri sedang menahan napas. Di luar rumah Pak Sarjo, yang menjadi tempat mereka merencanakan langkah-langkah besar, langit mulai tertutup awan hitam. Tidak ada suara kecuali desiran angin yang berhembus pelan di antara pepohonan jati. Dwi Setiawan, Faisal, dan sekelompok prajurit TNI lainnya, yang kini hampir semua sudah berada di titik yang sama, siap untuk menjalankan misi besar yang sudah mereka persiapkan sejak beberapa hari terakhir. Setelah berkumpul di rumah Pak Sarjo, mereka mulai bergerak satu persatu, bergegas menuju titik yang sudah ditentukan sebelumnya, di mana pos polisi yang menjadi sasaran mereka berada. Semua pasukan mengenakan pakaian yang sama, seragam TNI yang telah dikenakan selama berbulan-bulan, namun kali ini mereka merasa berbeda. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan hanya karena medan yang mereka lalui, tapi juga karena apa yang sedang mereka hadapi. Pos polisi di Desa Karanganyar terletak di ujung jalan utama yang membelah desa ini. Meskipun tidak terlalu besar, pos tersebut sudah cukup dikenal. Kapolsek Agus Santoso yang memimpin pos ini memiliki pengaruh yang besar di desa tersebut, baik di kalangan polisi maupun di antara warga. Namun, pengaruh itu kini terlihat seperti tembok yang harus dihancurkan. Mereka tahu bahwa pos ini bukan sekadar tempat aparat menjaga keamanan, tetapi tempat di mana ketidakadilan telah berakar dalam. Dwi mengatur langkahnya dengan hati-hati. Setiap suara langkah kaki mereka seakan mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang biasa. Tanpa mengatakan banyak kata, mereka semua mengerti bahwa ini adalah pilihan yang mereka ambil.
Faisal, yang memimpin kelompok ini, tampak lebih tegas dari sebelumnya. Ia menatap Dwi, lalu mengangguk sebagai tanda bahwa semua orang siap. Di jalan yang gelap, suara langkah kaki mereka hanya terdengar samar, tertutup oleh desiran angin malam yang semakin kencang. Warga yang tinggal di sekitar pos polisi sudah lama tahu tentang praktik yang tidak adil yang terjadi di sana, namun mereka hanya bisa diam, terbelenggu oleh ketakutan dan ancaman dari polisi. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani melawan. Mereka terus bergerak melewati rumah-rumah yang sepi. Sampai akhirnya, mereka tiba di depan pos polisi. Pos ini terlihat lebih menakutkan pada malam hari. Bangunannya yang suram dan tak terawat memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang tak beres di dalamnya. Dwi bisa merasakan dadanya berdegup kencang. Hatinya penuh dengan kekhawatiran, namun ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Dwi, kau siap? Faisal berbisik, mengingatkan Dwi untuk tetap tenang. Dwi mengangguk pelan, menatap Faisal dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka sekarang. Mereka bergerak lebih dekat, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara yang bisa menarik perhatian. Sesampainya di dekat pagar, Dwi dan Faisal saling bertukar pandang. Mereka tahu mereka sudah dekat. Beberapa prajurit lainnya sudah di pos-pos yang telah ditentukan untuk memastikan tidak ada gangguan. Semua berjalan sesuai rencana, dan Dwi mulai merasakan bahwa mereka benar-benar berada di ambang perubahan besar. Dengan gerakan cepat dan terkoordinasi, mereka melangkah masuk ke dalam halaman pos. Begitu kaki mereka menginjakkan tanah, semuanya berubah menjadi lebih nyata. Dwi bisa melihat bayangan-bayangan di dalam bangunan pos polisi yang samar-samar terlihat dari luar. Mereka harus bertindak cepat. Faisal memberi isyarat, dan dengan hati-hati mereka mulai bergerak menuju pintu utama pos polisi. Dwi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Semua yang mereka lakukan harus tepat waktu, karena mereka tahu bahwa setiap detik adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan. Ketika mereka berhasil masuk ke dalam pos, suasana seketika menjadi lebih mencekam. Di dalam, beberapa polisi sedang berbicara di ruang tengah, tidak menyadari kedatangan mereka. Dwi bisa mendengar suara mereka, namun ia tahu bahwa tindakan mereka tidak bisa ditunda. Faisal mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua anggota kelompok tetap diam. Perlahan, mereka mendekati tempat penyimpanan dokumen yang telah mereka targetkan. Dwi bisa merasakan getaran di sekelilingnya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa begitu berat. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, ada beberapa meja dengan tumpukan dokumen yang jelas bukan untuk kepentingan umum. Dwi bisa melihat beberapa dokumen yang bertuliskan kata-kata yang seharusnya tidak ada dalam catatan polisi. Ini dia, bisik Faisal, menunjuk tumpukan dokumen yang tergeletak di meja. Mereka mulai mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut dengan cepat. Dwi merasakan ketegangan yang tak terungkapkan. Tidak ada suara, hanya napas yang semakin cepat karena keinginan untuk segera menyelesaikan tugas ini. Semua tindakan mereka berjalan tanpa hambatan hingga tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lorong yang mengarah ke ruang mereka. Polisi yang sedang bertugas mulai bergerak, dan Dwi bisa merasakan ketegangan yang meningkat di dalam hatinya. Apa yang mereka lakukan sekarang akan menentukan segalanya. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, suara langkah kaki semakin mendekat. Dwi menatap Faisal, yang terlihat tenang meskipun suasana semakin tegang. Cepat, Faisal berbisik dengan suara rendah namun tegas. Mereka segera mengumpulkan dokumen terakhir dan mulai mundur dengan cepat. Dwi bisa mendengar suara pintu yang terbuka, dan seiring itu, hati Dwi semakin berdebar. Apakah mereka akan berhasil tanpa terdeteksi? Setiap detik terasa lebih lama, dan Dwi bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, sebelum ada yang terjadi, langkah kaki itu berhenti. Mereka semua bersembunyi di balik tumpukan barang, menahan napas mereka. Dalam ketegangan yang memuncak, mereka tetap diam, menunggu. Dari sudut gelap pos polisi yang sederhana di desa Karanganyar, Dwi Setiawan berdiri diam, menahan napas. Sebuah ketegangan mencekam mengalir di antara dirinya dan teman-temannya. Mereka telah berada di dalam bangunan itu selama beberapa menit, tapi Dwi merasa waktu bergerak sangat lambat. Semua berjalan sesuai rencana, mereka telah berhasil mengambil dokumen-dokumen penting yang selama ini tersembunyi di balik meja-meja berantakan di ruang kantor tersebut.
Namun, ketegangan masih terasa di udara. Malam semakin larut, dan semakin banyak lampu di sekitar pos yang mulai padam. Tidak ada suara kecuali detak jantung yang bergemuruh dalam dada Dwi. Meskipun mereka telah berhasil mengambil bukti-bukti yang sangat berharga, setiap langkah terasa berat. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya melawan individu-individu di pos ini, tetapi melawan sistem yang lebih besar, sebuah jaringan yang telah lama berakar di tanah ini. Faisal, yang memimpin tim ini, berdiri di samping Dwi, dengan wajah yang tampak lebih serius dari sebelumnya. Mereka bertukar pandang, dan Dwi bisa melihat betapa tegangnya Faisal. Ia tahu bahwa meskipun mereka sudah mendapatkan bukti, langkah selanjutnya adalah hal yang jauh lebih sulit. Mengungkapkan kebenaran adalah satu hal, tetapi apa yang akan mereka hadapi setelah itu adalah hal lain yang sama sekali belum terbayangkan. Ini bukan hanya tentang kita, Dwi, kata Faisal dengan suara rendah, hanya cukup terdengar oleh Dwi. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Apa yang kita temukan di sini akan mengubah semuanya. Dwi menatap Faisal, lalu mengangguk. Ia tahu apa maksud Faisal. Apa yang mereka temukan di dalam dokumen tersebut lebih dari sekadar praktik korupsi yang merugikan warga desa. Ada banyak nama yang tercatat di sana, tidak hanya para polisi di pos ini, tetapi juga pejabat tinggi yang memiliki pengaruh jauh lebih besar. Nama-nama yang terlibat dalam transaksi yang seharusnya tidak pernah terjadi, transaksi yang merusak integritas dan kepercayaan terhadap institusi keamanan. Apakah kita akan membawa ini ke media? Tanya Dwi, suaranya hampir berbisik meskipun ruang itu kosong. Ia tahu bahwa tindakan mereka tidak akan disambut dengan tangan terbuka. Jika mereka mengungkapkan bukti ini, mereka akan menghadapi ancaman yang lebih besar lagi. Faisal menghela napas panjang, seolah mempertimbangkan jawabannya. Kita harus, jawabnya dengan penuh keyakinan. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Apapun yang terjadi, kita harus memastikan bahwa kebenaran ini diketahui banyak orang. Dwi memandang sekeliling. Di ruang itu, meja-meja tertutup dengan tumpukan kertas yang tercampur. Di antara dokumen yang mereka ambil, ada laporan-laporan yang memuat rincian yang tidak hanya mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga kesepakatan yang sangat merugikan warga. Dwi merasa bahwa apa yang mereka lakukan malam ini bukan hanya untuk mengubah nasib mereka, tetapi juga untuk membebaskan desa ini dari cengkeraman ketidakadilan yang sudah terlalu lama berlangsung. Namun, meskipun hati Dwi dipenuhi tekad, ada sedikit keraguan yang merayap. Apa yang akan terjadi setelah mereka mengungkapkan semuanya? Bagaimana jika pihak-pihak berkuasa yang terlibat akan mencoba menghentikan mereka? Dwi bisa merasakan ketegangan yang mengalir di tubuhnya. Itu bukan hanya ketegangan karena ancaman fisik, tetapi juga ketegangan yang datang dari kesadaran bahwa mereka sedang mengguncang fondasi yang sangat kuat. Mari kita pergi, kata Faisal, memecah keheningan yang mulai membungkam mereka. Kita sudah cukup lama di sini. Mereka keluar dengan hati-hati, memastikan tidak ada orang yang melihat gerakan mereka. Dwi melangkah di belakang Faisal, matanya tetap tertuju pada dokumen-dokumen yang mereka bawa. Setiap langkah terasa seperti beban yang semakin berat. Mereka harus segera mencari cara untuk menghubungi pihak media yang bisa membantu mereka mengungkapkan kebenaran ini tanpa menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Saat mereka berjalan menjauh dari pos polisi, Dwi merasa ada perasaan campur aduk di dalam hatinya. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mengubah apapun yang telah terjadi. Mereka telah mengambil keputusan besar dan kini harus menghadapi akibatnya. Namun, meskipun takut dengan konsekuensi yang akan datang, Dwi juga merasakan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Mereka telah membuka pintu menuju keadilan, meskipun jalan yang harus mereka lalui akan penuh dengan rintangan. Mereka berjalan melalui jalanan desa yang sepi, yang kini semakin gelap di bawah langit malam. Di kejauhan, Dwi bisa melihat rumah-rumah yang biasanya dipenuhi oleh suara tawa dan kehidupan, namun malam ini hanya terdiam. Ia tidak bisa menahan perasaan bahwa desa ini telah lama tertidur dalam ketakutan yang tak terlihat. Apa yang mereka lakukan malam ini mungkin akan menjadi titik balik, atau mungkin juga hanya sebuah langkah kecil dalam perjuangan yang lebih besar. Di luar, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan sore tadi. Dwi berusaha menenangkan dirinya, namun pikirannya terus berputar, mengingat setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka buat. Mereka telah mengambil langkah besar,
dan tidak ada jalan mundur. Sekarang, mereka harus memastikan bahwa apa yang mereka temukan tidak akan hilang begitu saja. Mereka tiba di rumah Pak Sarjo, tempat yang sebelumnya telah menjadi markas bagi kelompok kecil mereka. Sekarang, rumah itu terasa lebih seperti tempat perlindungan, tempat di mana mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya tanpa merasa terlalu cemas. Bagaimana kita akan menghubungi media? Tanya Dwi, suaranya hampir tidak terdengar di tengah keheningan malam. Faisal menatapnya, kemudian berkata, kita punya beberapa kontak yang bisa diandalkan. Sekarang, kita harus menjaga diri kita sendiri dulu. Setelah itu, kita akan mulai mengungkapkan semuanya. Dwi mengangguk, meskipun rasa khawatir mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu, apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang sederhana. Mengungkapkan kebenaran adalah langkah pertama, tapi ia juga menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam di desa Karanganyar terasa semakin sunyi setelah keberhasilan mereka mengambil dokumen penting dari pos polisi. Tidak ada lagi tawa riang yang terdengar dari rumah warga, tidak ada lagi kebisingan yang biasa terjadi di waktu malam. Semua terasa terhenti, seolah desa ini sedang menunggu sesuatu yang besar. Di dalam rumah Pak Sarjo, Dwi Setiawan duduk dengan tangan yang gemetar, menatap tumpukan dokumen yang mereka ambil dengan penuh hati-hati. Setiap helai kertas yang ada di depannya terasa begitu berat, bukan hanya karena informasi yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena tanggung jawab yang kini dipikulnya. Faisal, yang sejak awal memimpin kelompok ini, berdiri di dekat pintu, memandangi langit malam yang mulai gelap. Matanya yang tajam seperti bisa menembus kegelapan. Di luar, angin bertiup perlahan, membawa hawa yang dingin setelah hujan yang baru saja reda. Suasana yang tenang itu tak mencerminkan kekalutan yang dirasakan oleh Dwi dan teman-temannya. Mereka telah mengungkapkan kebenaran, tetapi kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kebenaran itu sendiri bisa menjadi beban yang tak mudah ditanggung. Faisal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dwi, suaranya serak dan penuh kecemasan. Faisal berbalik, menatap Dwi dengan pandangan yang tenang meskipun di baliknya ada ketegangan yang tak terlihat. Kita harus membawa bukti ini kepada yang berwenang, Dwi, jawab Faisal dengan suara rendah. Namun, kita juga harus berhati-hati. Kita tak tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang sudah terlibat. Dwi mengangguk meskipun ia merasa semakin tertekan. Semua yang mereka lakukan hingga malam itu tidak bisa dikembalikan. Bukti-bukti yang mereka temukan bukan hanya sekadar catatan tentang praktik buruk yang dilakukan di pos polisi, tetapi juga menyentuh banyak pihak yang jauh lebih berkuasa. Nama-nama yang tercatat dalam dokumen itu adalah mereka yang memiliki pengaruh besar di Kabupaten Semarang, dan Dwi tahu bahwa sebuah perubahan besar tidak akan mudah dilakukan. Pak Sarjo, yang sedari awal menjadi tempat mereka berkumpul, masuk ke dalam ruang tamu dengan langkah yang pelan. Wajahnya yang penuh kerutan menunjukkan kegelisahan yang sama dengan yang dirasakan oleh Dwi. Kalian sudah membuat keputusan besar malam ini, kata Pak Sarjo dengan suara yang agak berat. Tapi ingat, dunia ini tidak sehitam putih seperti yang kalian pikirkan. Dwi menatap Pak Sarjo, mencoba memahami kata-kata yang baru saja diucapkan. Apa maksud Pak Sarjo? Tanya Dwi. Pak Sarjo berjalan mendekat dan duduk di kursi yang ada di dekat mereka. Saya hanya ingin kalian tahu, perubahan itu bukanlah hal yang datang dengan mudah. Apa yang kalian temukan, itu bisa mengguncang dunia, tapi dunia juga bisa mengguncang kalian. Faisal menatap Pak Sarjo dengan serius. Kami tahu apa yang kami lakukan, Pak. Kami tidak akan mundur sekarang. Tidak ada yang berkata kalian harus mundur, jawab Pak Sarjo, tapi kalian harus siap dengan apa yang akan datang. Kalian sudah menantang sistem yang telah lama berkuasa. Tidak mudah untuk menghadapi mereka. Dwi terdiam mendengar kata-kata Pak Sarjo. Ia merasa beban yang ada semakin berat. Apa yang mereka lakukan malam ini bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang seluruh desa dan lebih jauh lagi, tentang keadilan yang harus diperjuangkan. Setelah beberapa saat hening, Faisal berdiri dan mulai berjalan ke arah meja, di mana dokumen-dokumen yang mereka ambil tersusun rapi. Kita harus memutuskan langkah berikutnya, kata Faisal, jangan biarkan ini berlarut-larut. Dwi mengangguk meskipun ketakutan masih menggantung di hatinya. Mereka harus segera melaporkan apa yang mereka temukan kepada media,
tetapi ia tahu bahwa tindakan itu bisa memicu reaksi yang tak terduga. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan diterima atau bahkan dilindungi. Siapa yang akan kita hubungi? Tanya Dwi, memecah kesunyian yang kembali menyelimuti ruangan itu. Kontak di Jakarta, jawab Faisal tanpa ragu. Ada beberapa jurnalis yang sudah lama bekerja dengan kita. Mereka bisa membantu kita menyebarkan informasi ini ke publik. Dan jika mereka tidak bisa membantu? Tanya Dwi, suara kekhawatiran kembali terdengar. Faisal menatap Dwi dengan tatapan yang keras. Kita harus berani, Dwi. Apa yang kita lakukan adalah untuk orang-orang di desa ini, dan banyak orang di luar sana yang mungkin juga menderita karena sistem ini. Kita tidak bisa mundur hanya karena takut. Pak Sarjo mengangguk pelan. Saya percaya kalian akan tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ingat, tak ada yang lebih sulit daripada melawan ketidakadilan yang sudah begitu lama mengakar. Ketika mereka selesai berdiskusi, Dwi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Keputusan yang harus mereka ambil bukan hanya tentang tindakan yang benar, tetapi tentang kesiapan untuk menghadapi konsekuensi yang mungkin datang. Apapun yang terjadi, Dwi tahu bahwa mereka telah melangkah ke jalur yang tidak bisa mereka mundurkan lagi. Malam itu, mereka berpisah, masing-masing dengan pikiran yang penuh beban. Dwi melangkah keluar rumah Pak Sarjo, merasakan angin malam yang semakin kencang. Langit yang gelap membuatnya merasa terisolasi. Namun, meskipun perasaan cemas itu menghimpitnya, Dwi juga merasa sedikit lega. Mereka telah melakukan langkah pertama untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan dokumen yang mereka ambil, mereka menuju ke tempat yang lebih aman. Mereka tahu bahwa meskipun banyak yang akan melawan mereka, kebenaran tetap harus disuarakan. Namun, dunia yang mereka hadapi jauh lebih keras dari yang mereka bayangkan. Dwi tahu bahwa keputusan yang mereka buat malam ini akan menentukan bukan hanya masa depan mereka, tetapi juga masa depan banyak orang.